Koneksi antar materi modul 1-4 pembelajaran diferensiasi. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rani Elisa Purba, CGP Angkatan 10, Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan membagikan koneksi antar materi pada modul 1.4 yang memiliki tujuan sebagai berikut. CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Dalam pembahasan koneksi antar materi ini, ada 3 pertanyaan pemantik yang akan memandu pembahasan ini. Yang pertama adalah, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Dan yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ini. Jawaban saya terhadap pertanyaan pemantik pertama yaitu setelah saya mengikuti PGP dari modul 1 hingga pada modul 2.1 ini, ada banyak hal yang mengubah pikiran saya. Secara khusus pada modul 2.1 topik pembelajaran diferensiasi, saya semakin memahami makna pentingnya mengenal siswa serta memetakan kebutuhan siswa sebagai kunci ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada pemantik yang kedua, perubahan pemikiran tersebut ternyata dapat mengubah kebiasaan saya ketika menyusun kegiatan pembelajaran dengan menyusun bahan ajar yang lebih variatif sesuai dengan kebutuhan siswa. Jika pada sebelum mempelajari modul ini, saya sering sekali menyamaratakan kebutuhan belajar siswa dan hanya menyediakan bahan ajar satu tipe saja untuk seluruh siswa, maka modul ini memberi saya pembelajaran mengubah kebiasaan untuk lebih kreatif dalam menyusun bahan ajar. Pertanyaan pemantik yang ketiga, ketika menghadapi tantangan dalam penerapan pembelajaran diferensiasi, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat lainnya. Dan untuk menyelesaikan tantangan yang saya hadapi, saya melakukan evaluasi terhadap tindakan sebelumnya dan melakukan perbaikan pada pelaksanaan selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi diri dari pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, setelah saya menjawab pertanyaan pemantik 1, 2, dan 3, saya akan melakukan refleksi pribadi yang didasarkan pada 2 panduan berikut. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Sedangkan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mampu membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kesimpulan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Kebutuhan ini dapat mencakup kesiapan belajar, minat, serta profil belajar murid. Hal ini dapat dilakukan dengan 3 strategi ketika di dalam kelas, yaitu dengan melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ketika hal tersebut dapat dirancang dengan tetap mengacu ketercapaian tujuan pembelajaran, maka dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ini, guru harus menguasai tujuan pembelajaran, harus mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta guru harus melakukan penilaian yang berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut ini, karena mengidentifikasi kebutuhan belajar murid merupakan langkah yang mendasar untuk bisa melakukan pembelajaran diferensiasi yang optimal. Maka untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh guru.
Yang pertama, guru dapat mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal atau melakukan diagnostis tes. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara, berdiskusi dengan guru lainnya yang mengajar murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik kepada murid. Seberapa efektifkah pembelajaran diferensiasi ini untuk mencapai tujuan pembelajaran? Pembelajaran diferensiasi akan berfokus pada tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, sehingga setiap kegiatan pembelajaran dirancang untuk mencapai tujuan, namun tetap dilakukan berdasarkan kebutuhan setiap siswa. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran diferensiasi ini cukup efektif dan sangat mampu membuat tujuan pembelajaran itu tercapai dengan optimal. Perilaku yang diberikan kepada setiap siswa tidak diseragamkan. Dengan demikian, hasil belajar yang optimal akan diperoleh. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Tentu saja pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 hingga modul 2.1 ini, setiap topik pembahasan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Saya akan membahas keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Pada modul 1.1 dibahas terkait filosofi KHD bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Pada topik ini, guru diibaratkan bagaikan petani yang memberikan perlakuan berbeda terhadap tanamannya, dan tidak mungkin seorang petani dapat mengubah kodrat suatu tanaman. Maka prinsip filosofi ini harus dipahami oleh guru ketika hendak menerapkan pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1 topik pembelajaran diferensiasi. Pada modul 1.2 dibahas bahwa seorang guru penggerak harus memiliki nilai yang berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Tentu setiap peran dan nilai tersebut harus sudah terwujud di dalam diri seorang guru penggerak ketika ia hendak melakukan pembelajaran diferensiasi, karena setiap nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi yang memenuhi kebutuhan semua murid sehingga tercipta pembelajaran yang merdeka, khususnya nilai keberpihakan pada murid harus nyata diwujudkan dalam pembelajaran diferensiasi ini. Pada modul 1.3 dan modul 2.1 juga terdapat keterkaitan satu dengan yang lainnya. Pada modul 1.3, setiap guru penggerak telah menyusun sebuah visi. Visi tersebut tentu saja haruslah visi yang berpihak kepada murid, sesuai dengan kodrat dan zamannya murid. Dan setiap visi tersebut dapat dirumuskan lebih optimal, dapat dilaksanakan, dapat tercapai dengan lebih maksimal, maka diperlukan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dalam kelas. Dengan kata lain, pembelajaran diferensiasi ini adalah media yang dapat dilakukan oleh guru untuk mencapai visi yang telah dirumuskan pada modul 1.3, yaitu visi yang berpihak kepada murid. Modul 1.4 dan modul 2.1 juga memiliki keterkaitan. Jika pada modul 1.4 dibahas keterkaitan tentang budaya positif, di dalam membangun budaya positif diperlukan suatu keyakinan dan kesepakatan kelas. Serta untuk mencapai terciptanya budaya positif tersebut, guru dapat melakukan metode restitusi. Pada keyakinan dan kesepakatan kelas tersebut sangat diperlukan
dalam proses pembelajaran diferensiasi, supaya kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan ideal. Dan ketika guru hendak melakukan pembelajaran diferensiasi, guru harus mampu memetakan kebutuhan siswa. Ketika guru memetakan kebutuhan siswa, guru dapat melakukan tindakan segitiga restitusi untuk bisa mengetahui apa kebutuhan belajar siswa yang mencakup terkait dengan kesiapan murid, minat belajar murid, serta profil belajar murid. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan pada modul ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.